Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sebagai hambanya semoga kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas semua nikmatnya. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berada di jalannya. Nah teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tema 4, mengenal berbagai jenis pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian akan mengetahui penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, kalian akan mengetahui cara melestarikan lingkungan. Dan yang ketiga, nanti kalian akan mengetahui pekerjaan yang memanfaatkan lingkungan. Nah teman-teman, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang mempunyai tanah, maka hendaklah dia menanaminya atau dia berikan kepada saudaranya. Jika ia enggan memberikannya, maka hendaklah dia mengolah tanahnya itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah teman-teman, di hadis ini Rasulullah menyuruh kita untuk memanfaatkan tanah untuk melestarikan lingkungan dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan menanam. Jika kita tidak mampu mengolahnya, maka berikan saja tanah itu kepada orang lain. Nah seperti itu ya. Semoga kita bersemangat untuk menjaga lingkungan kita, menanam tanaman, dan pastinya melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, yang pertama, penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung dilakukan tanpa pengolahan. Misalnya, pemanfaatan buah mangga langsung dipetik dari pohon dapat langsung dimakan. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam tidak langsung dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. Misalnya seperti pembuatan yogurt ya. Susunya harus difermentasikan dahulu agar menjadi yogurt. Selanjutnya, pengolahan sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi seperti pengolahan kayu ya. Ini contohnya pengolahan kayu menjadi kertas. Kemudian ada pengolahan bahan makanan. Ini misalnya dari singkong menjadi tapai, seperti itu ya, tape. Kemudian yang ketiga, bioteknologi dalam pengolahan makanan. Ini memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Contohnya pada pembuatan tempe, yogurt, tape juga. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, teknologi pengawetan makanan. Nah, teman-teman, agar awet dan dapat disimpan dalam jangka waktu lama, makanan dapat diawetkan dengan beberapa cara, yaitu satu, misalnya pengasinan. Nah, misalnya teman-teman pernah makan ikan asin ya, itu ikannya diawetkan. Kemudian yang kedua, pengalengan. Nah, pasti sudah pernah makan juga nih makanan dalam kaleng, walaupun kita tidak boleh mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan ya. Misalnya ada buah yang dikalengkan itu biar awet buahnya. Kemudian ada sarden, kemudian ada juga kornet. Nah seperti itu. Kemudian ada yang ketiga juga bisa menggunakan bahan pengawet. Ini biasanya pada umumnya orang-orang ada yang menggunakan boraks. Nah walaupun ini juga tidak bagus juga. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan formalin. Nah ini juga tidak baik ya untuk makanan ya. Kemudian bisa juga ada yang keempat, yaitu sterilisasi. Jadi disterilkan dulu biar lebih tahan lama. Kemudian penggunaan teknologi dalam mencari ikan. Nah teman-teman, nelayan ada dua, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern.
Jika yang tradisional itu menggunakan perahu layar, yang modern menggunakan perahu bermotor. Kalau nelayan tradisional itu tekniknya tradisional, kalau nelayan modern sudah modern ya. Kemudian untuk mengawetkan hasil tangkapan, pengawetannya dengan pengasinan untuk nelayan tradisional, sedangkan nelayan modern pengawetannya dengan pembekuan dan pengalengan. Nah, teman-teman, kerusakan lingkungan disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Ini contohnya ada penebangan pohon secara liar dan besar-besaran, kemudian ada perburuan hewan liar, kemudian ada juga penggunaan bahan bakar dan energi secara berlebihan ya. Jadi kalau mohon itu sebaiknya tebang pilih, jadi jangan semuanya ditebang semua, yang kecil juga ditebang. Nah, itu yang bisa merusak lingkungan. Kemudian perburuan liar juga sama, semua binatang berburu biasanya dimanfaatkan, misalnya gajah ya, dimanfaatkan taringnya. Nah, bisa juga penggunaan bahan bakar dan energi secara berlebihan, misalnya sering menggunakan kendaraan ya. Lebih baik untuk meminimalisir bisa menggunakan sepeda atau jalan kaki. Nah, ini beberapa cara lingkungan dan sumber daya alam agar tetap lestari. Misalnya, pengambilan sumber daya alam harus sesuai ketentuan yang berlaku, tidak boleh sembarangan. Kemudian, berusaha mengembalikan keadaan lingkungan kembali seperti keadaan lingkungan sebelum pengambilan SDA. Misalnya juga bisa dengan cara menanam ya. Kemudian, menghemat penggunaan SDA agar tetap lestari. Nah, ini bisa diadakan reboisasi, kemudian tebang pilih, seperti itu ya. Kemudian salah satu bentuk kegiatan melestarikan lingkungan dilakukan dengan menghemat energi, terutama energi tidak terbarukan. Berikut beberapa cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya mematikan lampu yang tidak digunakan, kemudian menggunakan air secukupnya, kemudian bisa juga mematikan peralatan listrik bila tidak digunakan, kemudian bisa juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, misalnya dengan cara naik sepeda. Nah, selanjutnya ini ada pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu proses pembuatan kertas. Nanti teman-teman bisa baca di halaman 97 sampai 98, itu ada proses pembuatan kertas. Nah, teman-teman, untuk menghasilkan kertas itu perlu proses yang sangat panjang ya. Bahkan satu pohon umur 5 tahun itu hanya bisa digunakan untuk membuat kertas satu rim. Nah, maka kita harus hemat dalam penggunaan kertas ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga nanti bisa mencoba melengkapi tabel 2.5 halaman 99 sampai 100 tentang kaitan berbagai jenis profesi dengan sumber daya alam dan hasilnya. Nanti jawabannya silahkan boleh ditulis di buku tema atau di buku tulis kalian. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam secara langsung dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Misalnya, pemanfaatan buah mangga yang dipetik dari pohon dapat langsung dimakan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam tidak langsung dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. Misalnya, getah karet yang diambil dari pohon karet harus diolah terlebih dahulu sebelum diolah menjadi ban. Kemudian yang ketiga, kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, itu teman-teman belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Jika dirasa bermanfaat, teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang lain ya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, sekarang kita akhiri dengan membaca hamdalah, doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah,
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.